Masyayikh Jamiah Islamiyah di Madinah, beliau tulis dalam bahasa Indonesia, judulnya Agama Dewa Dewi, Kebangkitan Agama Dewa Dewi. Namun saya pernah meminta kepada beliau menuliskan langsung bukunya, kata beliau saya sendiri lupa aslinya ada di mana. Ditambah lagi itu tidak dijelaskan ulang, padahal bagus di sana dijelaskan bahwa ternyata sumber beberapa bentuk perayaan-perayaan dengan menggunakan api sebagai sarananya, perayaannya, imma apinya dibakar, kembang api dan seterusnya, itu memang bersumber dari perayaan atau pengagungan terhadap Zeus, sang dewa api. Ya, pada saat itu sang dewa api. Yang lalu kemudian orang-orang Persia juga menyembah api. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Lalu beralih pada bangsa Romawi. Pada bangsa Romawi membuat satu peringatan atau hari besar atau hari raya atau Eid dalam bahasa Arab yang dinamakan Lupercalia. Ini perayaan mereka. Apa Lupercalia? Hari raya Lupercalia adalah perayaan untuk dewa Lupercus yang dianggap sebagai dewa kesuburan. Ini dewanya dilambangkan dengan patung manusia setengah telanjang dan berpakaian kulit kambing. Jadi bagian badan tidak tertutup, bagian bawah tertutup, tapi menggunakan pakaian dari kulit kambing. Tentu dibuatkan patungnya, karena pada zaman itu ya mereka menganggap bahwa lambang-lambang, simbol-simbol tertentu itu harus diwujudkan baik dalam bentuk gambar, pahatan atau patung-patung. Sedangkan Islam itu tidak memberitakan itu, bahkan Rasulullah SAW sabdakan, Inna asyaddan nasi adaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat siksanya nanti pada hari kiamat adalah yang membuat lukisan yang makhluk hidup atau patung. Perayaan Lupercalia ini adalah merupakan rangkaian upacara pensucian di masa Romawi kuno, mulai dari tanggal 13 sampai 18 Februari. 2 hari yang pertama dipersembahkan untuk Dewi Cinta, Queen of Feverish Love, Juno Februata. Dari nama inilah kemudian Februari diambil, Juno Februata. Nah, bagaimana caranya perayaan untuk Dewi Cinta ini? Caranya pada saat itu nama para gadis-gadis dicatat, dikumpulkan, lalu kemudian diletakkan di satu tempat, di satu wadah, lalu kemudian para pria ngambil, ya seperti arisan, tapi arisannya bukan arisan yang kemudian seperti dilakukan oleh orang zaman sekarang. Ngambil, oh misalnya fulana, dia ambil kok namanya yang keluar nama seorang wanita fulana misalnya, maka pemuda tersebut boleh menjadi pasangan berkencan dengan gadis tersebut selama 1 tahun senang-senang dan dijadikan objek hiburan. Udah 1 tahun depan diundi lagi, digilir lagi. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan pelecehan besar-besaran terhadap wanita. Nah, ini mirip seperti perilaku orang-orang Quraisy terdahulu dalam pernikahan mereka. Yaitu diantaranya seperti apabila ada seorang wanita didatangi oleh beberapa orang laki-laki. Nanti kalau dia hamil, punya anak, tinggal diundi. Misalnya ada 10 laki-laki, naudzubillah sallallahu alaihi wasallam, 10 laki-laki mendatangi 1 orang perempuan. Nanti kalau wanita itu hamil, ini anaknya siapa nih dari 10 laki-laki ini? Dia lagi diundi. Namanya 10 laki-laki itu dimasukkan ke dalam kotak, lalu kemudian diundi, diambil. Oh, si A, berarti ini anaknya si A. Nanti kalau ternyata setelah itu kemudian hamil lagi, ya diundi lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Di seperti ini diundi 1 bergiliran, nanti tahun depan diundi lagi. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wa afiyah. Ini adalah merupakan perzinahan. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Yang Allah Subhanahu wa taala larang kita untuk berbuat yang seperti ini. Sedangkan kita dilarang untuk mendekati berzina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekat-dekat zina. Artinya apa? Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kita kepada berzina. Mendekatkan saja, jangan apalagi mengerjakannya.
apalagi kemudian mengagungkan hari tersebut, apalagi kemudian menganggap benar perzinahan, menganggap perzinahan adalah merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan kasih sayang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berlanjut sebagai bagian dari ritual penyucian, pada tanggal 15 Februari para pendeta Lupercus, yaitu kalau kayak kita pendeta-pendeta yang mengagungkan berhala, yaitu dewa Lupercus tadi, menyembelih hewan kambing untuk sang dewa tersebut. Dan ini juga dilarang oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah engkau karena Allah dan juga menyembelih karena Allah. Jangan menyembelih untuk selain Allah. Maka Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknati orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini yang menyembelihnya untuk Lupercus. Nah, kemudian setelah menyembelih kambing tersebut kepada sang dewa, lalu apa yang dilanjutkan? Minum khamr, mabuk-mabukan. Alhamdulillah, nasallallahu alaihi wasallam. Sudah menyembelih untuk selain Allah, lalu kemudian minum khamr. Habis itu minum anggur, minum khamr. Habis itu kemudian lari-lari di jalanan kota-kota Romawi sambil membawa potongan-potongan kulit kambing dan menyentuh. Artinya menyentuh itu dipukulkan kepada siapa yang mereka jumpai. Terutama kaum wanita, malah mereka menyodorkan diri untuk dipukul dengan kulit kambing tersebut dengan harapan supaya mereka diberikan kesuburan, melahirkan dengan mudah, punya banyak anak dan keturunan. Itu. Jadi lari-lari habis minum khamr, mabuk, menyembelih untuk berhala Lupercus, lalu kemudian keliling negeri dan para wanita semuanya keluar. Bahkan mereka berebut minta supaya dipukul dan dilecut dengan kulit kambing itu. Harapannya apa? Supaya yang belum hamil segera hamil, yang dalam keadaan hamil supaya melahirkannya dengan mudah, dan supaya diberikan banyak keturunan. Nah, ini zaman dahulu. Itu di zaman Romawi. Nah, lalu kemudian setelah Romawi menerima Nasrani sebagai agama resminya, setelah tentunya kita ketahui ada konsili Nisea, termasuk upaya untuk kompromisasi antara akidah An-Nasraniyah dengan akidah Romawi kuno yang penyembahan berhala terdahulu. Maka kemudian singkat cerita, setelah melalui kompromisasi, akhirnya ketemu, boleh dibilang didapatilah titik temu yang termasuk kemudian menyebutkan bahwa bagian dari akidah mereka adalah tiga, adalah satu adalah tiga. Itu kompromisasi. Jadi awal mulanya akidahnya An-Nasara tauhid. Tapi lama kelamaan, karena tadi ada sikap hulu, sikap berlebihan terhadap Nabiullah Isa alaihissalam, lama kelamaan akhirnya ada beberapa titik temu. Di antara titik temu apa? Mereka kan penyembah dewa-dewa. Yang ini gak mau kalau hanya cuma satu karena penyembah dewa-dewa. Setelah kompromisasi, akhirnya kemudian Romawi pun menerima An-Nasara sebagai agama resmi. Nah, setelah diterimanya An-Nasara sebagai agama resmi di Roma, lalu kemudian umat Romawi dan para tokoh agama pada saat itu mengadopsi upacara-upacara yang dahulu dilakukan oleh orang-orang Romawi. Diadopsi. Namun apa yang dilakukan? Dilakukan pewarnaan dan misalnya jadi diwarnai dengan agama Nasrani, dengan nuansa-nuansa Nasrani, diwarnai. Sebagaimana mungkin kita ketahui bahwa beberapa tradisi dan kebudayaan, animisme, dinamisme, atau agama lain yang mendahului Islam tetap dipertahankan, namun kemudian dimasukkan nuansa Islam. Ya, yang diistilahkan oleh sebagian para budayawan dan sejarawan diistilahkan dengan Islamisasi. Padahal kita tahu tidak ada satu kebiasaan ataupun tradisi ataupun upacara keagamaan yang
merupakan sumber dari agama dan keyakinan terdahulu, bisa diislamkan ya nggak bisa. Yang diislamkan manusianya, lalu kemudian ini tradisinya yang memang mengandung keyakinan yang rusak, mengandung keyakinan yang berisikan kesyirikan, wajib dihilangkan. Semestinya seperti itu. Tapi tidak ada kompromisasi dan seterusnya. Nampaknya ini sudah yang terjadi di Roma pada saat itu. Akhirnya terjadi kompromisasi. Nah, kalau dulu zamannya Romawi dulu kan tadi nama-nama gadis-gadis yang diundi. Sekarang enggak. Jadi apa? Nama pendeta mereka yang diundi. Lalu terus bagaimana? Apakah berkecam? Tidak. Walaupun sebagian ada yang menyebutkan begitu. Lalu kemudian dengan begitu mereka mendatangi sang pendeta tersebut, mengakui dosanya, lalu kemudian menadukan tentang berbagai macam permasalahan dan kesulitannya yang diyakini dengan sebab itu bisa terampuni dosa. Tapi milih, namanya milih, diundi. Oh, yang ini saya pilihnya pendetanya yang ini misalnya. Saya pilih ahli ibadahnya yang ini misalnya. Dirubah, mulai dirubah. Nah, pada saat itu di antara pendukungnya adalah Kaisar Konstantin yang kemudian namanya dijadikan nama satu negeri sampai sekarang, Konstantinopel, dan Paus Gregory I. Ya, Paus Gregory I yang membenarkan hal ini disebutkan dalam Ensiklopedia Britannia. Lalu kemudian selanjutnya agar lebih mendekatkan lagi pada ajaran Nasrani yang mereka yakini pada saat itu, pada tahun 496 Masehi, Paus Gelasius I menjadikan upacara Romawi kuno ini menjadi hari perayaan resmi dengan nama Saint Valentine, ya, atau Saint Valentine Day, untuk menghormati Saint Valentine yang kebetulan mati pada 14 Februari. Namun yang menjadi pertanyaan, siapa ini Saint Valentine ini siapa? Siapa dia? Ternyata informasi, data yang menjelaskan tentang Saint Valentine pun berbeda-beda. Siapa sebenarnya orang yang disebut-sebut sebagai Saint Valentine ini? Nah, maka oleh karena itu dalam Catholic Encyclopedia subjudul tentang Saint Valentine menuliskan ada 3 nama Valentine yang mati pada 14 Februari. Seorang di antaranya disebut sebagai orang yang mati pada masa Romawi. Namun tidak pernah ada penjelasan siapa sebenarnya Saint Valentine yang dimaksud. Juga dengan kisahnya tidak pernah diketahui ujung pangkalnya karena tiap sumber mengisahkan cerita yang beda-beda. Jadi tidak ada yang mengetahui ini pastinya, yang pastinya siapa sebenarnya Saint Valentine. Menurut satu versi, ini versi yang pertama, Kaisar Claudius yang kedua memerintahkan menangkap dan memenjarakan Saint Valentine, ini versi yang pertama, karena ia menyatakan bahwa Tuhannya adalah Isa Al-Masih, dan ia menolak menyembah sesembahan-sesembahan atau berhala-berhala orang-orang Romawi sebelum Romawi secara resmi menerima agama Nasrani sebagai agamanya. Nah, orang-orang yang mendambakan doanya Saint Valentine yang dianggap martir, ini kan dianggap martir, mungkin kalau dalam bahasa kita syahid, dianggap martir karena membela keyakinannya, yaitu dia tidak mengakui berhala-berhalanya Romawi, dewa-dewa Romawi tidak diakui, tapi dia mengakui bahwa Isa Al-Masih adalah Rabbnya atau Tuhannya. Nah, ketika dia ditangkap, dipenjara, nah orang-orang yang mendambakan doanya sang Saint Valentine ini menulis surat dan meletakkannya di jeruji besi penjaranya Saint Valentine, minta supaya didoakan dan seterusnya. Ditulis surat dan kemudian diletakkan di jerujinya. Tulis lagi surat, kalau doakan saya, taruh di jeruji besinya. Makanya nanti ada kebiasaan mengirimkan kartu ucapan. Yang mengirimkan kartu ucapan, jadi itu tulis, taruh di penjara. Tolong doakan saya, itu misalnya ditaruh di sini. Nah, ini versi pertama. Versi yang kedua, menurut versi yang kedua menceritakan bahwa Kaisar Claudius yang kedua menganggap bahwa tentara yang muda dan masih bujangan, belum menikah, masih lajang, lebih kuat tabah dalam medan perang daripada orang yang sudah menikah. Sebab kalau orang yang sudah menikah mikir ulang mau ketemu sama istri dan keluarganya. Kalau bujangan kan enggak.
masih belum nikah kan, ayo terus di medan perang sampai titik darah penghabisan. Oleh karena itu kemudian Kaisar Claudius II melarang para pemuda untuk menikah, nggak boleh nikah. Namun Saint Valentine melanggar apa yang ditetapkan oleh Kaisar Claudius II itu. Secara diam-diam ia menikahkan banyak pemuda sehingga ia pun ditangkap dan dihukum gantung pada 14 Februari tahun 269 Masehi. Ini diambil dari The World Book Encyclopedia. Jadi ini versi kedua. Jadi kalau tadi versi yang pertama dia mempertahankan akidahnya, keyakinannya bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhannya, lalu kemudian ditangkap, dipenjara, maka orang-orang ketika hendak berharap doa ditulis di kertas, secari kertas, lalu kemudian diletakkan di jeruji-jeruji besi yang dimana Saint Valentine dipenjarakan. Versi yang kedua, Saint Valentine ini menikahkan banyak pemuda, padahal pada saat itu Kaisar Claudius II melarangnya, tapi dia tetap menikahkan para pemuda, sehingga kemudian Kaisar pun marah, dia pun akhirnya ditangkap dan dihukum gantung pada tanggal 14 Februari 269 Masehi. Versi yang kedua. Versi yang ketiga menceritakan bahwa sore hari sebelum Santo Valentinus, Santo ini mungkin kalau bahasa kita orang suci ya, the holy man, wali lah bahasa kitanya. Itu Santo atau Saint, itu wali bahasa kitanya. Ketika dia akan gugur sebagai martir, mati pahlawan karena memperjuangkan keyakinannya, ya, kali ini tidak dibunuh tapi dia akan mati. Dia menulis sebuah pernyataan. Biasanya orang dari hukum mati kan permintaan terakhir apa? Berikan kepada saya pena dan kertas. Lalu kemudian dia menulis. Yang ditulis di dalam tulisannya itu dari Valentinus. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris, from your Valentine. Yang kemudian itu diberikan kepada sipir penjaranya. Jadi artinya dia mati dalam keadaan cinta. Dia mati menebarkan kasih sayang. Buktinya itu dia tulis, from your Valentine, dari Valentinus. 3 versi. Ini diantaranya. Yang jelas banyak sekali versi-versinya, yang semuanya sulit dideteksi kebenarannya karena gak ada sanadnya. Kalau hadis ada sanadnya, bisa diteliti, bisa dicek sahih, dhaif, maudhu, apakah hadisnya sahih, apakah hadisnya hasan, apakah hadisnya lemah, apakah hadisnya palsu. Ini gak ada sanad. Jadi sulit kita mendeteksinya, sulit mengeceknya. Ini antaranya tentang masalah terkaitan hari kasih sayang dengan Valentine. Sehingga ini tadi berdasarkan tadi 3 versi tadi, menurut versi yang pertama ini berarti dia mempertahankan akidahnya lalu mati sehingga orang banyak meminta doanya kepadanya, di penjara sehingga orang banyak minta doa kepadanya, ini dianggap kasih sayang. Lalu kemudian selanjutnya versi yang kedua yang justru terbunuh atau dibunuh, digantung karena menikahkan para pemuda dengan pemudi yang ada pada saat itu pun dimaknai kasih sayang. Dan yang ketiga karena ketika ia menjelang kematian ia pun menulis ungkapan yang dianggap sebagai ungkapan kasih sayang yang bertuliskan dari Valentinisme atau from your Valentine. Nah, poin-poin penting dari beberapa hal tadi yang perlu kita ketahui, yang pertama, Valentine's Day ini berasal dari upacara keagamaan Romawi kuno yang penuh dengan paganisme. Paganisme itu penyembahan kepada berhala dan jelas itu adalah merupakan kesyirikan. Ini poin yang pertama. Lalu kemudian poin yang kedua, bahwa upacara Romawi kuno akhirnya diubah menjadi perayaan ketika Romawi menerima agama Nasrani sebagai agama resminya dengan nama Saint Valentine's Day atas inisiatif Paus Gelasius yang pertama. Bahkan sebagian sumber lagi menyebutkan Paus Gelasius ini gak ada motif apa-apa, karena nama Saint Valentine itu juga siapa, apakah itu tokoh nyata ataupun tokoh fiktif dan seterusnya. Pokoknya Paus Saint Gelasius mengadakan perayaan ini dalam rangka menandingi perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Romawi terdahulu. Jadi kan mereka punya perayaan tadi untuk mengagungkan berhala mereka atau dewa mereka, dewa Lupercus
yang itu jatuhnya pada tanggal 15 Februari. Nah, lalu kemudian Paus Saint Gelasius menurut sebagian sumber ia menjadikan tanggal 14 Februari sebagai perayaan Valentine itu gak punya motif apa-apa, tidak ada latar belakang histori apa-apa kecuali untuk menyaingi perayaan orang-orang Romawi. Oleh karena itu, sumber yang mengatakan siapa ini Saint Valentine sulit dicari mana yang paling. Jati dirinya siapa sebenarnya? Di mana dia lahir? Kapan dia lahir? Siapa orang tuanya? Apa kiprahnya? Kendati pun ada sebagian sumber yang juga menyebutkan biografinya tentang Saint Valentinus atau si Saint Valentine. Ternyata banyak sekali kita ini mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu asal-usulnya. Udah tak Malaysia tapi jangan mengikuti sesuatu yang kalian nggak tahu. Di negeri kita juga kan banyak. Oh, ini katanya si fulan ini adalah kekasih Allah, waliullah, tapi nggak diketahui asal usulnya. Sulit dilacak kebenarannya. Giliran Rasulullah SAW yang diketahui nasabnya, keturunannya, bahkan hadis-hadisnya dengan sanad yang saya sampaikan kepada kita enggan untuk mengikutinya. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas tanggal 14 Februari kemudian dijadikan hari perayaan bertepatan dengan kematiannya Saint Valentine. Itu pun masih berdasarkan asumsi, karena tidak ada sumber yang paling yang bisa dijadikan sandaran untuk menetapkan tanggal tersebut sebagai kematiannya Sang Martir, yaitu Saint Valentine. Dan kemudian hari Valentine juga adalah hari penghormatan kepada, kalau memang betul itu adalah Saint Valentine atau tepat dengan hari kematian Saint Valentine, berarti itu adalah hari penghormatan dan perayaan kepada tokoh Nasrani. Jadi ini bukan seorang muslim. Orang-orang yang mati syahid di Badar, para sahabat yang mati syahid di Uhud saja, tidak pernah ada kita kemudian melakukan perayaan khusus untuk mereka. Perayaan untuk mereka yang syahid di Badar tidak ada. Ini kenapa ini? Jadi perayaan untuk mereka yang syahid di Uhud tidak ada. Apalagi kemudian tokoh dari An-Nasrani. Kendati pun ini dianggap sebagai pejuang dan pembela cinta sekalipun. Dia An-Nasrani. Akidahnya telah menyimpang. Bagaimana kemudian kita mengagungkan hari tersebut? Hari kematiannya Rasulullah SAW, orang yang sangat utama. Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan dalam Ar-Rahibul Maktum surah 12, Rasul SAW itu wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tidak pernah ada satupun kaum muslimin yang merayakan kematian Rasul SAW. Tidak ada. Sebagai penghormatan bagi Rasul SAW tidak ada. Apalagi nah, pada perkembangannya di zaman modern saat ini, perayaan Valentine disamarkan dengan istilah atau nama lain Hari Kasih Sayang. Ini nama lain ini supaya orang jadi rancu dan sama. Ya. Tapi ternyata sekarang istilah Valentine orang sudah banyak kenal. Nah, bahkan sejarah mencatat ini termasuk perayaan yang terbesar kedua setelah perayaan Natal. Di perayaan terbesar yang kedua setelah itu banyak sekali kartu-kartu ucapan yang melebar dan seterusnya, bahkan banyak sekali wanita muslimah, dan bukan hanya terbatas kepada lawan jenis, artinya laki-laki dan perempuan, akhirnya menjadi menyebar seorang anak kepada ibunya, misalnya seorang anak kepada ayahnya, sebaliknya seorang ayah seorang ibu kepada anaknya. Sang anak kemudian menuliskan kartu ucapan, wahai ibu, selamat hari kasih sayang, misalnya, wahai ayah, selamat hari kasih sayang, aku mencintaimu, dan seterusnya. Jadi kemudian menjadi samar dan rancu untuk sebagian orang. Akhirnya mereka beranggapan, ya boleh saja, kita ambil sisi positifnya saja, kita ambil sisi baiknya saja. Padahal kita tidak bisa melepaskan bagaimana asal usul dan latar belakang. Ditambah lagi perlu dalil. Ya, perlu dalil. Berbakti kepada orang tua setiap saat, setiap waktu. Mencintai anak, mencintai istri,
dengan menunaikan tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, kewajiban setiap saat, setiap waktu. Sebaliknya juga seorang istri yang berkhidmat kepada suaminya, mengurus anak-anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang setiap saat, setiap waktu. Laki-laki dan perempuan, dia bisa mengungkapkan rasa cintanya dan kasih sayang ketika sudah sah di dalam pernikahan. Lam yura lil mutahabbain mithla nikah. Nabi SAW sampai sabda tidak akan pernah dilihat orang yang betul-betul saling mencintai kecuali setelah di dalam pernikahan yang sah. Baru itu disebut mencintai yang sebenarnya. Kalau tidak dalam pernikahan, maka itu bukanlah cinta, tetapi hawa yang mendorong dirinya, yang telah dipanasi oleh syaitan sehingga kemudian jatuh kepada keburukan. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, memang kenapa sih kita tidak boleh ikut merayakannya? Apa dampak buruknya? Kerusakan-kerusakan apa yang ditimbulkan oleh Valentine tersebut? Makanya mulai sekarang slogan kita No Valentine's Day. Tidak ada. Hari Raya Valentine itu tidak ada. Perayaan Valentine itu tidak ada. Yang kasih sayang itu setiap hari. Mencintai seorang ayah mencintai anaknya, atau suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, dan seterusnya setiap hari, setiap saat. Memang apa saja kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh Valentine Day? Yang pertama, kerusakan yang pertama, merayakan Valentine berarti meniru-niru orang kafir, at-tashabbuh bil kuffar. Kita dapati banyak sekali larangan kita tidak boleh meniru mereka. Baik dari ayat Al-Quran, baik juga dari hadis Rasulullah SAW. Bahkan telah terjadi ijma, kesepakatan para ulama dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtidha' As-Shiratal Mustaqim. Jadi setiap saat, setiap waktu kita tidak diperkenankan untuk meniru mereka. Maka banyak sekali hadis yang melarang hal tersebut. Ya, hadis yang paling masyhur, Rasulullah SAW sabdakan secara umum, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang meniru-niru atau menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Rasulullah SAW juga sabdakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara hidup orang-orang sebelum kalian. Hadwal qudda bil qudda, sedikit demi sedikit, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dhab, sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumuhu, kalian akan masuk juga ke dalamnya. Pasal bertanya, Rasul, apakah yang Anda maksud orang-orang sebelum kami adalah Yahud dan Nasara? Siapa lagi kalau bukan mereka? Dalam riwayat yang lain, Rasul SAW ditanya, apakah yang Anda maksud orang-orang sebelum kami adalah Faris wan Rum, yaitu Persia dan Romawi? Ya. Kita langsung sebutkan tadi sejarahnya. Ternyata itu datang dari Romawi. Dan para sahabat tanya, apakah yang Anda maksud bahwa kami nanti akan mengikuti cara hidup orang-orang sebelum kami? Yang Anda maksud adalah Persia dan Romawi? Rasulullah SAW, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim dengan berbagai macam jalurnya, dengan redaksi yang berbeda-beda. Itu artinya menunjukkan bahwa itu cara hidup mereka akan mereka sebarkan, akan mereka masukkan ke negeri-negeri kaum muslimin, dan itu jauh sebelum hari ini, jauh sebelum kaum muslimin mengenal apa itu Valentine. Rasulullah SAW sudah sabdakan dan ingatkan. Tatkala para sahabat tanya, apakah yang Anda maksud orang-orang sebelum kami Persia dan Romawi? Disebut, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan ternyata setelah kita teliti lagi, kita baca dari beberapa literatur dan sumber, ternyata memang itu adalah merupakan perayaannya Romawi. Ternyata itu juga perayaannya yang kemudian diadopsi oleh An-Nasara, dilanjutkan oleh An-Nasara. Waliyadzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Maukah kita meniru mereka, jalan hidup mereka? Lalu kemudian bahkan sebagian orang berbangga dengan meniru. Jadi hari ini kalau kita dapati
seorang pemuda-pemudi kalau cara hidupnya, cara bicaranya, cara berpakaiannya ke barat-baratan, ke Romawi-Romawian, bagus, modern. Tapi giliran para pemuda dan pemudi yang mengikuti cara hidupnya kaum muslimin dan muslimah terdahulu, mengikuti cara hidupnya para sahabat dan sahabiyat radhiyallahu anhum wa anhunna terdahulu, apa dibilang? Kuno. Enggak gaul. Ya, enggak tren. Enggak up to date. Macam-macam istilahnya. Ya. Ya, ada seorang pemuda-pemudi rajin menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, menjaga kehormatannya, berpuasa, menutup auratnya pemudi. Terkungkung. Masa perempuan kok harus sulit, ribet, minimal ribet. Yang lihat aja ribet, yang malah yang pakai. Ini dulu Rasulullah SAW. Pantaslah Nabi SAW sabdakan, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Bada'a al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada', wa tuba lil ghuraba." Islam datang aneh dan nanti pun akan kembali aneh. Beruntunglah Anda wahai orang-orang yang aneh. Kenapa? Persilakan berpandangan. Orang kok gak maju banget sih. Udah hari gini kok masih aja katanya. Urusannya ngaji melulu, kajian terus dan seterusnya. Enggak lagi menarik. Dulu di majelis ilmu tidak lagi menarik. Menutup aurat dianggap sebagai keterbelakangan, bahkan dianggap penindasan. Makanya ungkapan yang harus kita tolak itu ya ungkapan yang banyak diungkapkan. Ya. Jadi wanita katanya dijajah pria dan seterusnya, ini nggak ada. Kekeliruan. Dianggap itu sebagai penjajahan, pemungkungan, dan ini semua negeri-negeri kaum muslimin semuanya dimasuki. Semuanya, bukan hanya Indonesia, beberapa negeri bahkan termasuk Saudi sekarang sudah mulai dimasuki. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menjaga kaum muslimin dimanapun mereka berada. Itu semua dimasuki, sudah mulai dimasuki. Kerancuan dan seterusnya. Ini tadi mulai dari pelayan. Ini kan kasih sayang, gak apa-apa. Kita tinggalin yang buruknya, yang bagusnya mah kita ambil. Padahal itu meniru orang kafir. Karena meniru gaya satu kaum akan menimbulkan ini kesenangan. Coba perhatikan bagaimana seseorang tatkala dia mengidolakan seorang tokoh misalnya, itu pasti semua gayanya minal alif hatta lia, dari A sampai Z ditiru. Jika ada seseorang yang mengidolakan seorang tokoh, itu semua gayanya ditiru, mulai dari pakaiannya, mulai dari cara bicaranya, cara berjalannya, semuanya ditiru. Begitu juga bangga dengan, bahkan banyak sekali kaum muslimin yang kemudian bangga lihat mereka maju, mereka sukses dari segi sains teknologi mereka maju, tapi dari sisi akidah rusak. Apakah ini yang disebut dengan kasih sayang? Kerusakan yang kedua, menghadiri perayaan orang-orang kufar. Ini bukan termasuk ciri orang beriman. Atau membenarkan perayaan orang-orang kufar, itu bukan ciri orang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat-sifat dan ciri-ciri orang beriman. Di antaranya mereka adalah orang-orang yang tidak mau menghadiri ritual atau perayaan orang musyrik. Ini berarti tidak boleh umat Islam merayakan perayaan seperti Valentine. Contohnya firman Allah Taala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-72, "Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan zur. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lewat saja dalam rangka untuk menjaga kehormatan dirinya, tidak mau ikut, nggak mau nimbrung, nggak mau duduk, apa? Lewat. Nah, di antara para ulama mengatakan makna la yashhaduna zur itu tidak menghadiri perayaan-perayaan mereka. Termasuk juga tidak membenarkannya. Sebagaimana Nabi SAW pernah diminta untuk ikut beribadah bersama dengan mereka, berarti membenarkan
Apa yang mereka lakukan, orang-orang kafir Quraisy lakukan. Mereka memberikan penawaran sebagaimana disebutkan Syekh Sofi Rahman dalam Sirah An-Nabawiyah. Silakan Anda ibadah sama kami. Ya 1 tahun nanti kami akan ikut ibadah bersama dengan Anda. Apa yang terjadi? Allah Rabbul Alamin turunkan surat Al-Kafirun sebagai penegasan bahwa tidak boleh mencampur adukan. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada mereka, katakan kepada orang-orang kafir, wahai Muhammad, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin, katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wa la antum 'abiduna ma a'bud, kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wa la ana 'abidu ma 'abadtum, sampai kapanpun, sekarang ataupun yang akan datang, saya tidak akan pernah menjadi orang yang menyembah apa yang kalian sembah. Begitu juga kalian, wa la antum 'abiduna ma a'bud, kalian juga tidak akan pernah mau beribadah menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya, yang tidak boleh dicampur adukan antara satu dengan yang lain. Perayaan kalian, perayaan kalian, perayaan saya, perayaan saya. Begitu. Nah, kalau kita harus toleran, toleran itu justru Islam adalah agama yang toleran. Buktinya apa? Mereka bikin perayaan tidak diganggu, aman dan seterusnya. Itu toleran namanya. Jadi toleransi itu bukan dicampur aduk. Toleransi itu bukan partisipasi. Mereka beribadah dengan keyakinan dan tetap mereka tidak diganggu keamanannya, tidak disakiti dan seterusnya. Itu sudah. Yang penting itu melihat ini. Jadi bukan berarti kemudian toleransi itu partisipasi. Saya mengucapkan, Anda mengucapkan, tidak. Ada pengalaman menarik. Suatu ketika di salah satu ruangan di Majelis Ulama daerah Jakarta Utara, Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara, tiba-tiba ada seseorang masuk yang ternyata dia adalah seorang pendeta. Lalu kemudian kita duduk berbincang, waktu itu ada sekretaris umumnya juga berbincang, perbincangan sampai membahas masalah mengucapkan hari raya. Akhirnya kemudian dari pihak kami, kita sebagai kaum muslim menyampaikan kepada pendeta tersebut, Pak Pendeta, kalau seandainya gereja-gereja mengeluarkan fatwa agar orang-orang pemeluk agama Nasrani tidak mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kami kaum muslimin mendukung dan kami tidak akan marah, apalagi kemudian menganggap itu sebagai sikap tidak menghormati agama lain. Tidak. Justru kalau fatwa pelarangan itu muncul, malah itu kami anggap atau kami yakini sebagai penghormatan terhadap agama kami. Tiba-tiba dia ngomong, oh begitu ya? Iya. Jadi justru sikap menghormati agama adalah tidak mengucapkan hari raya ketika dirayakan oleh kaum yang lain atau agama yang lain. Saya sebagai muslim tidak mau mengucapkan selamat kepada Anda, Pak Pendeta, kalau Anda merayakan hari raya Anda. Itu penghormatan saya justru kepada Anda, karena tidak masuk dalam keyakinan saya dengan saya mengucapkannya. Begitu juga sebaliknya, kalau Anda melarang umat Anda untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha kepada kami, itu justru adalah merupakan penghormatan yang terbesar kepada kami kaum muslimin. Karena Anda tidak mengucapkan itu karena Anda tidak meyakininya. Bagaimana mungkin Anda mengucapkan sesuatu sedangkan Anda tidak meyakininya? Itu berarti bukti nifaq kemudian. Nampaknya dia, oh iya benar juga. Namun nampaknya dia bukan termasuk orang yang punya wewenang untuk menetapkan hal itu. Tapi bisa menerima, kita sampaikan apa adanya. Karena ada sebagian kita, wah gak enak, kayaknya kok terlalu bagaimana gitu. Padahal tidak. Jadi sudah penghormatan itu lakum dinukum waliyadin. Tidak lantas kemudian masuk-masuk mencampurkan dan seterusnya. Jadi di antara ciri-ciri orang yang beriman, dia tidak mau menyaksikan perbuatan zuhud, perbuatan yang buruk, perbuatan yang melanggar syariat, apalagi kemudian membenarkan kesyirikan, padahal berbeda semua. Kerusakan yang ketiga, mengagungkan sang pejuang cinta atau tadi Saint Valentine, mendatangkan satu dampak. Nanti kita akan berkumpul dan dibangkitkan bersama dengan dia di hari kiamat nanti. Silakan. Loh, masa begitu? Mana dalilnya? Kita bawakan dalilnya.
Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa pernah ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan terjadi hari kiamat wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ma'adatka laha?" Apa yang telah kau persiapkan untuk hari kiamat? Kok nanya-nanya hari kiamat itu emang udah siap? Ini nanya-nanya hari kiamat kapan, hari kiamat kapan? Emang udah siap? Apa yang sudah kau persiapkan? Memang Nabi SAW kan nggak tahu hari kiamat itu kapan terjadi. Ketika dalam hadis Jibril kan, Jibril datang dalam wujud manusia bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hadis Jibril, kapan hari kiamat? Apa jawab Rasulullah SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama nggak tahu. Ini Nabi SAW tidak tahu, Jibril tidak tahu. Nah, Rasulullah SAW kok nggak menjawab seperti itu dalam bab ini, dalam hal ini? Maka saya Rasulullah, kapan hari kiamat Rasul? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kenapa beliau nggak jawab begitu? Beda dalam hadis Jibril. Kalau dalam hadis Jibril, Rasulullah SAW jawabnya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, karena Rasul tahu ini yang nanya malaikat, yang bertanya adalah malaikat. Begitu. Makanya tidak ditanya apa yang kau persiapkan. Nah, malaikat yang nanya tahu, Rasulullah SAW tahu ini malaikat. Adapun karena ini yang bertanya ini manusia sahabat, nah dibelokkan pertanyaannya kepada yang lebih penting. Seakan-akan kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, seakan-akan Rasulullah SAW hendak berkata demikian. Kalau daripada kamu nanya-nanya kapan hari kiamat, lebih baik kamu bertanya Rasul, apa yang harus saya persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Begitu. Apa nanya-nanya tentang hari kiamat kalau Anda tidak siap untuk menghadapi hari kiamat? Maka Rasulullah SAW balik tanya, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kok nanya-nanya hari kiamat? Memang udah siap? Orang tersebut menjawab, ma'adatu laha min katsir salat wala shaum wala sadaqah. Saya tidak mempersiapkan apa-apa untuk menghadapi hari tersebut, Rasul. Saya tidak mempersiapkan dengan banyak salat, dengan banyak puasa, dengan banyak sedekah. Enggak, Rasul. Saya tidak mempersiapkan. Ini bukan berarti dia tidak salat sama sekali, tidak. Dia salat waktu, tapi tidak banyak salatnya. Dengan ditambah salat sunnah yang lainnya tidak banyak. Bukan berarti juga dia tidak saum, tapi saumnya tidak banyak. Makanya di sini disebutkan ma'adatu laha min katsiri salati. Aku tidak menyiapkan salat yang banyak, puasa yang banyak, sedekah yang banyak. Ini bukan berarti dia tidak salat, tidak saum, tidak sedekah. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tetapi yang aku persiapkan adalah kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Lalu apa jawabnya Rasulullah SAW? Lalu beliau SAW sampaikan, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau nanti akan bersama dengan orang yang kau cintai, yaitu bersama dengan Rasulullah SAW. Di dalam riwayat yang lain, sahabat Anas bin Malik pun berkata kepada Rasulullah SAW, tatkala ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW menanyakan, ditanya apakah amalmu sudah seperti Abu Bakar? Enggak, Rasul. Dia tanya-tanya hari kiamat, amalmu sudah seperti Abu Bakar? Belum, Rasul. Atau seperti Umar? Tidak, Rasul. Lalu apa yang kau siapkan? Cintamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada mereka berdua. Lalu Rasulullah SAW sampaikan, kalau begitu engkau nanti bersama dengan yang kau cintai. Itu bersama dengan Rasulullah SAW, bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, radhiyallahu anhu, dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhu ajma'in, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Akhirnya sahabat Anas bin Malik pun berkata, Rasul, kalau begitu aku juga mencintai Abu Bakar dan Umar. Sekaligus menunjukkan keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa orang-orang beriman adalah mencintai Abu Bakar dan Umar, bukan justru sebaliknya membenci Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil, siapa orang yang mencintai seseorang, maka dia nanti akan bersama dengan orang tersebut di hari kiamat. Silakan mau bersama dengan Rasulullah SAW atau bersama dengan siapa lain, silakan ya, pilih saja. Mau bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mau bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau bersama dengan Bos Gelasius, silakan bersama.
Silakan. Dan kecintaan itu kan dibuktikan dengan perbuatan, bukan hanya sekedar lisan, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau memang kecintaanku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam benar, maka pasti kau akan mentaatinya, maka pasti kau akan mengikuti perintahnya, maka pasti kau akan meninggalkan larangannya. Nah, ini tinggal pilih mana. Di sana kau bersama dengan Rasulullah SAW, bersama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bersama dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bersama dengan para istri-istri Nabi, para sahabiyat, ya, para sahabat wanita, silakan. Atau justru berkumpul ini tadi sama Chef Valentine, Paus de la Sirius, sama Raja Konstantin, Raja Romawi, bersama dengan para penyembah Zeus misalnya, naudzubillah sallallahu alaihi wasallam. Silakan mau masuk dalam barisan ashabul yamin atau masuk dalam barisan ashabus shimal, terserah. Mau ikut dalam barisan orang-orang yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanan, atau mau barisan orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, memunggungi pula. Jadi yang menerima catatan dengan tangan kiri itu bukan berhadapan begini, tidak begini. Allah Rabbul Alamin tidak mau melihatnya. Waliyadzubillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tinggal pilih, mau bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bersama dengan orang-orang saleh yang lainnya, rahimahumullah jami'an, atau mau bersama dengan Saint Valentine. Terserah, tinggal pilih. Begitu juga orang-orang yang mengidolakan lainnya, mengidolakan ini zaman ini naudzubillah sallallahu alaihi wasallam. Bisa yang mengidolakan, oh ini penyanyi, bintang film ini, oh artis barat ini, atau Korea Selatan dan macam-macam, nanti dikumpulkan bersama dengan mereka. Alhamdulillah, Rasulullah SAW. Kerusakan yang keempat, ucapan selamat, artinya selamat Valentine atau ucapan lainnya. Nanti kita akan jelaskan seperti ucapan to be my Valentine misalnya. Ini bisa berakibat terjerumus ke dalam kesyirikan dan setidak-tidaknya kepada kemaksiatan. Di Valentine sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang berarti yang maha perkasa, yang maha kuat, dan yang maha kuasa. Nah, kata Valentine ini ditujukan kepada Namrud dan Lupercus, itu tadi dewanya orang Romawi tadi. Namrud, kalau Namrud ini raja Babilonia, ya Irak. Namrud. Nah, Namrud mempunyai istri Dewi, dianggap sebagai Dewi, dia nanti sebagai ya dewa, itunya Dewi, yang perempuan Dewi. Semiramis, istrinya Namrud. Di dalam beberapa literatur disebutkan ternyata yang mengherankan, istrinya Namrud itu ibu kandungnya sendiri. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Namrud itu adalah ibu kandungnya sendiri. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian punya anak. Iya. Ya, dari hubungan yang terlarang itu punya anak. Namrud punya anak. Anaknya ini tampan, tapi juga begitu senang berzina. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Anaknya yang tampan yang senang berzina ini saking senang dan hobinya berzina, lagi-lagi ibu kandungnya sendiri pun dizinai juga. Ibu kandungnya sendiri, ya, jadi Namrud menikahi ibu kandungnya sendiri, lalu kemudian anak dari Namrud, yang berarti sebenarnya kan adiknya itu kan, adiknya Namrud menzinahi lagi ibu kandungnya sendiri itu. Naudzubillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian anaknya yang tampan ini mati. Ini belum sempat saya masukkan ke dalam ini sebagai tambahan penjelasan. Anaknya Namrud yang dari ibu kandungnya kemudian menzinai ibu kandungnya lagi itu sendiri, naudzubillah, sallallahu alaihi wasallam, mati di usia masih sangat muda dan dia sangat tampan. Akhirnya kemudian dibuatkan lambang untuk mengenang anaknya tersebut, yaitu bayi yang lucu, mempunyai sayap dan memegang panah, cubit. Nah, yang kemudian itu pun menjadi lambang Valentine. Jadi bayi punya sayap, megang panah, cubit.
itu lambang dari anaknya Namrud. Nauzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Dan Namrud diyakini sebagai dewa matahari. Ya, diyakini sebagai dewa matahari. Nauzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Dan Namrud inilah yang kemudian didakwahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, namun dia bersikeras, bahkan kemudian akhirnya melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke api. Ini Namrud itu. Ya, sudah sombong menentang kebenaran, mereka itu kandungnya sendiri, lalu kemudian punya anak itu pun menzinahi bukan kandungnya sendiri. Alhamdulillah, kehidupan yang seperti apa yang seperti ini? Kok ternyata kemudian secara tidak sadar itu dijadikan sebagai gaya hidup masa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu makanya gambar itu bayi, ada sayapnya, lalu kemudian memegang anak. Jadi kita masuk lambang kebenaran. Nah, oleh karena itu disadari atau tidak, jika kita mengatakan kepada seseorang misalnya to be my Valentine misalnya, ya, jadilah Valentine misalnya, berarti sama dengan kita meminta orang menjadi sang maha kuasa. Yang jelas perbuatan ini merupakan kesyirikan besar karena menyamakan makhluk dengan sang Khalik, sekaligus juga menghidupkan gaya pemujaan kepada berhala, sekaligus juga menghidupkan gaya hidup permisinisme, serba boleh, serba terbuka, ya tadi perzinahan pun diperbolehkan atas nama kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah menjelaskan, adapun memberikan ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang kafir yang di dalam buku ini tambah, seperti mengucapkan Natal atau Selamat Hari Valentine adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma' kesepakatan kaum muslimin. Bahkan itu berarti menyetujui kekufuran dan kesyirikan. Ya, menyetujui kekufuran dan kesyirikan besar, Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk salah satu konsekuensi tauhid adalah wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan, dari berbagai macam perbuatan kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat ayahnya kaumnya beribadah kepada berhala, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, kepada kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Jadi mestinya kita berlepas diri, bukannya malah mengiyakan, membenarkan, ikut-ikutan. Kalau tidak serta-merta dia jatuh kepada kesyirikan, setidak-tidaknya jatuh kepada dosa yang telah diharamkan berdasarkan ijma' kesepakatan kaum muslimin. Ini artinya tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada perselisihan, tidak ada khilaf antara kaum muslimin bahwa hal tersebut tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Walaupun hanya sekedar mengucapkan, apalagi kemudian ikut merayakan, apalagi kemudian terus melakukan sesuatu yang kemudian memang mendukung hal tersebut. Nauzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Kelima, kerusakan yang kelima, hari kasih sayang menjadi hari semangat berzina. Nauzubillah. Yang tadi kita sudah sebutkan, perayaan Valentine's Day di masa sekarang ini mengalami pergeseran. Kalau di masa Romawi terkait dengan para dewa, mitologi sesat. Kemudian di masanya Nasrani dijadikan bagian dari simbol perayaan hari agama. Maka di masa sekarang ini identik dengan pergaulan bebas yang sudah mudi. Mulai dari yang paling sederhana, pesta, kencan, bertukar hadiah, hingga lama-kelamaan akhirnya penghalalan praktek zina secara legal. Semua dengan mengatasnamakan semangat cinta kasih sayang. Maka di negeri orang-orang kafir, perayaan Valentine ini pesta. Biasanya mereka ada sebagian mereka yang pakai tutup wajahnya, lalu kemudian pilih pasangan, diajak pilih pasangan. Jadi seperti dulu juga kan ada itu tadi yang kita telah sebutkan di masa Romawi kuno dulu. Zaman dulu diundi gitu nama pasangannya, pilih, lalu kemudian ambil, bawa. Alhamdulillah, semua dipilih pasangan, tukar pasangan dan seterusnya.
mabuk-mabukan, minum khamar, lalu kemudian berdansa, disco dan seterusnya, tari-tarian. Habis itu kemudian berujung kepada perzinahan. Nauzubillah, nasallallahu alaihi wa sallam. Dalam semangat keringanan itu ada semacam kepercayaan bahwa melakukan maksiat dan larangan-larangan agama seperti berpacaran, bergandengan tangan, berpelukan, berciuman, bahkan hubungan seksual di luar nikah di kalangan sama remaja itu menjadi boleh. Gak tiap hari ini katanya. Setahun sekali, gak tiap hari ini, masa gak boleh? Alasannya semua itu adalah ungkapan rasa kasih sayang Alhamdulillah dan lain. Kasih hadiah. Yang awal mula kasih hadiah kan. Lama-lama bertemu, berjumpa, ya, terus kemudian akhirnya terjadilah naudzubillah sallallahu alaihi wasallam. Memang ini sengaja menimbulkan kembali budaya bebas, ya kayak tadi, seks bebas, naudzubillah sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat melarang, bukannya memerintahkan. Maka tadi kita telah sebutkan, syariat melarang untuk menutup segala pintu-pintu yang menyebabkan terjadinya perzinahan. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dalam surah Al-Isra ayat ke-32. Dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa larangan dalam ayat ini lebih keras daripada perkataan jangan zina. Jadi jangan mendekati zina itu lebih keras daripada jangan melakukan zina. Sebab apa? Kalau wala taqrabu zina artinya kita jangan mendekati atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kita jatuh perzinahan, apalagi zina. Makin tegas melarangnya. Ya, perkataan yang menimbulkan orang senang berbuat zina atau jadi kepingin berbuat zina, jangan. Perbuatan yang menimbulkan orang kemudian ingin berbuat zina, jangan. Apalagi ini terang-terangan berzina. Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk sebelum kita masuk ini, termasuk kerusakan yang keenam meniru perbuatan syaitan yang dimaksudkan adalah tabdil mubadir. Dan di antara tipu daya syaitan adalah, saya ingin tambahkan, tipu daya syaitan itu merubah maksiat dengan nama lain sehingga orang tidak merasa bahwa itu maksiat. Jadi tipu daya syaitan termasuk tipu daya syaitan. Maka kita boleh meniru syaitan dalam berbagai macam sisinya. Nah, di antaranya selain tabdil membatalkan harta adalah kita syaitan membuat nama-nama maksiat diganti. Ya, misalnya khamar namanya diganti sekarang, misalnya contohnya jamu. Jadi orang mau minum khamar, jamu kok tulisannya sih? Gak apa-apa nih, gak haram. Orang jamu tapi isinya khamar, namanya diganti jamu. Ya tadi zina misalnya diganti kasih sayang, itu diganti sehingga orang tidak lagi merasa ini buruk, ini tabu. Maka sebenarnya yang benar itu bukan hari kasih sayang, harusnya pakai nama aslinya, hari zina sedunia. Kalau pakai nama itu pasti gak ada yang mau ngerayain, yakin saya. Cuma karena pakai nama hari kasih sayang orang jadi bagus sih. Coba kasih hari zina internasional umpamanya, yakin gak ada yang mau merayakan. Ini naudzubillah, satu ketika saya pernah safar Surabaya. Allah Ta'ala saya tidak ingat itu hari apa, namun katanya itu pas merayakan hari AIDS. Pada saat Allah Ta'ala saya tidak ingat itu bulan apa dan hari apa, namun katanya bertepatan dengan hari AIDS internasional. Sampai di Surabaya, di satu tempat ada satu taman seperti taman kota begitu, orang banyak berkumpul di situ. Sekitar pada saat Isya, masih belum malam. Pada saat Isya kita lewat situ, ternyata waliyahulillah, masyaallah, ada beberapa orang wanita berpakaian sangat minim membagi-bagikan kondom secara gratis. Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Dan terang-terangan jadi gak ada sini lagi keliling, orang dikasih, para pemuda lagi nongkrong di pinggir jalan, parkir sepeda motor, duduk-duduk mereka di sana dibagikan. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu disebut-sebut kita tinggalkan. Khawatir nanti tiba-tiba azab yang habis ini kita sedangkan masih di sini. Waduh,